Ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Jangan lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Kak Betty di dalam Senam Ayat bulan November 2021. Senam ayat kita terambil dari mana? Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana? Sudah mulai hafal? Kalau sudah mulai hafal, mari kita coba gerakannya seperti berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang kita akan melakukan gerakannya secara lengkap.
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, sampai berjumpa kembali dengan Kak Lisa di dalam ibadah online pada minggu hari ini. Kita bersyukur bahwa meskipun masih dalam masa pandemi, kita masih boleh beribadah pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu kasih yang begitu besar, anugerah yang begitu indah setiap harinya. Kita akan pujikan, Bapa, aku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan telah memimpin kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sendiri akan memimpin ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan akan setiap perkataan daripada firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tadi katakan ya, Tuhan, kasih Tuhan begitu indah, ya. Tiada hentinya, ya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mengutamakan siapa yang harus kita utamakan. Selain ayah kita, orang tua kita,
memang harus kita utamakan. Tetapi yang lebih diutamakan adalah kita utamakan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Mari kita akan memujikan lagu yang terutama. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan pujikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami rindu untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menolong setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh boleh mendengarkan akan setiap perkataan-Mu Tuhan.
Dan kami juga dengan sungguh-sungguh diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari sebagai anak-anak Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami semua di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kenapa ya Kak Lisa kok bawa toples ya? Ada pasir, bawa pasir, bawa kerikil, bawa batu. Wah, Kak Lisa ini mau apa ini? Masuk mau bangun rumah, bahannya cuma segitu aja, nggak mungkin. Mau bikin mainan apa ya? Kolam juga nggak mungkin. Masuk kalau kolam Kak Lisa bawa toples ya. Nah, hari ini Kak Lisa ingin mengadakan percobaan, adik-adik. Ya. Percobaan yang pertama, ya. Lihat ya, adik-adik ya. Percobaan yang pertama, Kak Lisa masukkan pasir terlebih dahulu. Nih ya, pasir. Kali masukkan semua pasir. Masukkan semua. Pasir ya, pasir Kak Lisa masukkan. Lalu yang kedua ya, Kak Lisa masukkan apa? Kerikil, masukkan semua. Semua kerikilnya. Semua. Lalu yang terakhir, Kak Lisa masukkan batu-batu ini. Batu ini Kak Lisa masukkan. Muat enggak adik-adik toples ini? Enggak muat. Ternyata enggak muat. Enggak bisa ditutup. Ya. Itu percobaan yang pertama. Ini Kak Lisa adakan percobaan yang kedua sekarang ya. Adik-adik lihatin ya. Adik lihatin. Jadi Kak Lisa keluarin lagi. Keluarin lagi yang batu-batu Kak Lisa singkirkan, yang ini kerikil juga Kak Lisa pisahkan. Pisahkan. Nah, jadi percobaan yang kedua, batu Kak Lisa masukkan dulu. Bisa masukkan ya, lalu yang kerikil-kerikil. Ya, Kak bisa masukkan dulu. Lalu pasir yang terakhir adik-adik. Jangan sampai ada ruang yang kosong ya adik-adik ya, ini ya. Lihat ini.
Ini adik ya. Jangan sampai ada ruang yang berongga. Ruang kosong. Dan ternyata apa adik-adik? Muat dan bisa ditutup. Ya. Dari percobaan ini Kak Isa ingin bertanya kepada adik-adik, kenapa toh kok yang pertama tidak muat, cobaan pertama, lalu percobaan kedua muat, kenapa adik-adik? Jadi bisa ada yang jawab? Toples dan bahan-bahan ini semua diumpamakan seperti hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memprioritaskan mana yang terlebih dahulu kita utamakan. Kalau tadi toples yang pertama, kita isi, tadi kali saya siapa? Pasir. Kali saya siapa? Kerikil. Lalu yang ketiga apa? Batu besar. Ternyata tidak muat, ya. Ternyata tidak muat. Tapi percobaan yang kedua ini kali saya masukkan apa dulu? Batu besar dulu, lalu kerikil, baru pasir. Dan akhirnya muat. Jadi kita harus mengutamakan, kita harus memprioritaskan mana dulu yang harus kita kerjakan, yang harus kita masukkan di dalam toples ini. Demikian juga dengan hidup kita. Kita juga harus memprioritaskan apa yang menjadi prioritas kita, utama kita. Kalau adik sekolah ya, adik harus memprioritaskan apa? Belajar. Dan hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal-hal kegagalan dalam memprioritaskan siapa yang harus diprioritaskan pertama kali. Kita bisa belajar dari kisah bangsa Israel ini di dalam kitab Hagai. Mari kita buka Alkitab. Mari adik-adik kita buka kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 demikian. Sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah Hagai firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan.
Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-20 dalam bulan yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lah adik-adik, ternyata umat Israel pernah mengalami kegagalan dalam mengerjakan tugas yang utama, tugas yang seharusnya terlebih dahulu dikerjakan, yaitu membangun rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan itu harus dibangun? Karena rumah Tuhan itu menandakan bahwa Allah ada di situ, bahwa Allah hadir di situ. Maka itu bangsa Israel membangun adik-adik ya, pada waktu mereka setelah pulang dari pembuangan ya, mereka mempunyai cita-cita ini membangun ya, tapi mereka benar adik-adik sampai kembali ke negerinya ya, mereka benar membangun dengan semangat, mereka membangun terlebih dahulu. Mereka membangun ya, pada waktu membangun mereka tidak mengalami hal yang lancap seperti apa yang mereka inginkan ya, cepat selesai atau bagaimana. Pada waktu mereka membangun, senang-senangnya membangun ya, ternyata ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang datang, yaitu dari bangsa-bangsa lain yang tidak senang ya. Mereka mengalami tantangan-tantangan. Dan bangsa Israel ini apa adik-adik? Mulai apa? Mulai takut, malas aku. Bangun rumah Allah sebagai lambang apa? Kehadiran Allah. Tapi kok kenyataannya seperti ini? Justru mengalami hambatan-hambatan, mengalami rintangan-rintangan dari bangsa lain. Dah wis, tak usah ya. Sudah tak bangun ternyata justru mengalami hambatan-hambatan, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami masalah, mengalami penderitaan-penderitaan. Mereka mulai apa? Loyo. Ya. Mereka mulai kendor. Semangat mereka mulai kendor. Mereka mulai tidak bersemangat. Dan rumah Allah itu, bait suci itu apa? Didiamkan lagi, tidak dibangun lagi. Didiamkan. Justru mereka apa? Membangun rumah-rumah mereka sendiri. Rumah mereka dibangun indah, bagus, baik ya. Mereka justru apa? Mempedulikan apa? Dirinya terlebih dahulu. Ya. Mereka justru mementingkan dirinya sendiri untuk rumah mereka, membangun apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi rumah Tuhan dibiarkan saja. Ya, karena mereka mengalami hambatan-hambatan tadi, mengalami rintangan-rintangan tadi. Ya. Tetapi di situ kita melihat dari firman Tuhan tadi ya, mereka betul ya, mereka membangun rumah-rumah mereka dengan bagus ya, dengan indah ya, dengan baik. Mereka bekerja bagus betul ya. Tetapi hasilnya apa adik-adik? Hasilnya apa? Mereka makan tetapi tidak apa? Tidak kenyang. Mereka minum tetapi tidak puas. Hasil panen mereka apa? Juga tidak memuaskan ya. Nah semua itu kenapa? Kenapa adik-adik kok sampai apa yang dikerjakan mereka hasilnya cuma seperti itu aja? Karena mereka apa? Mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, kepentingannya sendiri dulu. Bukan untuk membangun, bukan untuk memprioritaskan membangun rumah Tuhan. Lalu apa adik-adik? Firman Tuhan melalui Nabi Hagai. Ya, melalui Nabi Hagai berkata, nah, di situ berkata pada siapa tadi? Zerubabel dan siapa? Zerubabel dan siapa tadi? Adik-adik? Pada Yosua. Yosua bin Yosadak. Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa ini itu apa? Bangsa Israel ini lupa. Dia tidak mau memprioritaskan terlebih dahulu Tuhan. Tidak mau memprioritaskan terlebih dahulu untuk membangun rumah Tuhan, menyelesaikan dulu rumah Tuhan sampai selesai. Nah, tetapi mereka justru apa? Pada
pada waktu mereka mengalami tantangan, mengalami penderitaan, mereka justru kendor. Mereka justru apa? Malas. Boleh tidak adik-adik seperti itu? Padahal firman Tuhan sudah mengatakan ya, bahwa aku akan menyertai kamu, ya. Menyertai kamu. Pada waktu dia masih di pembuangan, bangsa Israel ini, mereka semangat, aku mau pulang, itu mau membangun rumah Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Rumah Tuhan yang sebagai apa? Tanda kehadiran Allah, mereka tidak prioritaskan, justru mereka memprioritaskan untuk dirinya sendiri. Boleh tidak adik-adik seperti itu? Adik-adik ya. Firman Tuhan mengatakan di sini, ya, melalui Nabi Hagai tadi, bahwa mereka harus apa? Memprioritaskan. Mereka pergi kemana tadi? Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bangsa Israel, ya, melalui Nabi Hagai tadi, ya, Nabi Hagai berkata untuk membangun kembali. Dan hal itu yang disampaikan oleh Nabi Hagai, firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hagai tadi, direspon oleh siapa tadi? Zerubabel, lalu Yosua tadi, ya, bin Yosadak, dan juga bangsa Israel yang lain. Akhirnya mereka apa? Kembali, ya, mereka kembali membangun bait Allah, mereka membangun rumah Tuhan sebagai tanda kehadiran Allah, sebagai tanda kehadiran Allah. Nah, jadi di dalam hidup kita pun juga, ya, seharusnya seperti itu. Kita harus memprioritaskan apa yang terlebih dahulu harus aku kerjakan. Seperti bangsa Israel, seharusnya dia apa? Prioritasnya apa? Membangun bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah. Sehingga akhirnya pada waktu mereka membangun kembali dan selesai, ya, mereka belum merasakan apa? Sukacita, ya. Berkat Tuhan apa? Diberikan kepada bangsa Israel itu. Berkat Tuhan dinyatakan pada bangsa Israel. Itu juga dengan itu. Kalau kita mau memprioritaskan apa dalam hidup kita, ya. Misalnya kalau adik-adik sebagai seorang pelajar, apa yang diprioritaskan? Kita harus memprioritaskan apa? Belajar. Sebagai seorang pelajar, adik-adik harus memprioritaskan belajar. Jangan apa? Prioritasnya justru main game, enggak adik-adik, tapi prioritas kita belajar, ya. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, yang harus diprioritaskan apa? Ya, kalau ibadah, datang ke ibadah, ya. Setiap hari harus apa? Baca firman Tuhan. Setiap hari jangan lupa berdoa. Itu harus diprioritaskan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik sebagai anak, ya, sebagai anak, ya, adik-adik juga prioritas adik-adik juga harus apa? Orang tua adik-adik. Adik-adik harus memprioritaskan apa yang menjadi perintah dari orang tuaku, ya harus aku lakukan. Kalau orang tuaku bilang, aku harus makan, ya aku harus makan. Aku tidak boleh main game, ya tidak main game. Kita harus taat kepada orang tua kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita di dalam hidup kita sehari lepas sehari, kita harus memprioritaskan apa yang menjadi tujuan pertama kita itu tadi. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan sebagai adik-adik, sebagai pelajar, adik-adik harus apa? Prioritasnya belajar dahulu, ya, lalu baru selesai belajar, buat PR, semua sudah selesai, baru adik-adik boleh main game, mau apa? Masa enggak boleh main game kan Kak Lisa? Boleh, asal semua sudah selesai, prioritas itu sudah adik-adik kerjakan. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus apa tadi? Firman Tuhan mengajarkan apa? Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita harus datang ke ibadah, kita harus apa? Baca firman, kita harus berdoa. Itu tidak boleh lupa, adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan itu harus dilakukan. Kak Lisa bilang itu wajib dilakukan sebagai anak-anak Tuhan.
untuk adik-adik firman Tuhan kali ini ya, pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita prioritaskan apa yang menjadi harus saya lakukan, yang utama, yang pertama kali harus saya lakukan, harus saya prioritaskan. Seperti percobaan tadi itu, kalau kita tidak memprioritaskan ya akhirnya apa? Tidak bisa, toplesnya tidak bisa ditutup, tidak muat ya, tapi kalau kita memprioritaskan terlebih dahulu ya, seperti tadi percobaan yang kedua, oh yang tak masukkan ini, Kak Lisa masukkan ini, sehingga akhirnya apa? Hal itu apa? Bisa baik ya. Bisa seperti apa yang kita inginkan. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik ya, Kak Lisa pesan, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, baru kita mengerjakan yang lainnya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita siapa yang terlebih dahulu harus kita utamakan. Nah, kita pertama harus mengutamakan siapa? Yang harus kita utamakan? Tuhan. Yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, meskipun kita menghadapi tantangan, masalah, rintangan, kita tetap apa? Tetap bersuka cita karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Mari kita kerja. Mari kita pujikan lagu Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengajarkan kami untuk mengutamakan Engkau terlebih dahulu. Mana yang harus kami utamakan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh menomorsatukan Engkau sebagai satu-satunya yang harus kami utamakan Tuhan. Sehingga di dalam jikalau kami mengalami masalah-masalah, mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami rintangan-rintangan, kami tidak gentar. Tetapi kami boleh ingat bahwa Engkau menyertai kami setiap saat. Dan kami boleh juga tetap merasakan sukacita meskipun kami mengalami rintangan maupun halangan-halangan. Karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan mau melawat mereka satu persatu. Tuhan mau jamah setiap teman-teman kami yang sakit, sehingga mereka boleh cepat sembuh dan mereka boleh dipulihkan dan boleh tetap beribadah dan bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami juga pada pagi hari ini ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang dalam ibadah online dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus memberkati.